Oke, baik. Bertemu kembali di channel YouTube Bapak. Kali ini saya mau ngasih materi-materi kimia. Selalu sih sebenarnya saya kasih materi kimia gitu ya. Tapi hari ini saya mau bahas pertemuan pertama di kelas 11, yaitu tentang asam basa. Asam basa ini kalau di buku cetak biasanya bab 5. Jadi hari ini kita bahas tentang bab 5, judulnya adalah asam basa. Mungkin kalau di SMP sudah pernah kita dengar asam basa ini biasanya di pelajaran SMP di semester 1 ya, semester 2 kelas 10, kelas 7 kayaknya ya. Tapi itu hanya sebatas pengenalan. Kalau di SMA ini biasanya lebih detail dibahas secara mendalam sampai ke perhitungannya. Nah, asam basa yang pertama sekali yang harus kalian ingat adalah ini biasanya nanti sering muncul di ujian nasional. Jadi kalau di ujian nasional biasanya sih ini kalaupun ada nanti di nasional biasanya 2 soal sih, gak banyak. Kemudian kalau di UTBK biasanya ini minimal 1 soal, jadi tinggal kalian pahami aja ya. Oke, yang pertama sekali yang akan kita bahas di sini adalah teori asam basa. Teori asam basa kemarin udah saya jelaskan. Yang pertama sekali adalah menurut Arrhenius. Nanti ini saya ulang sedikit aja. Menurut Arrhenius, kemudian menurut Bronsted-Lowry, oke. Kemudian menurut Lewis. Nah, ini teori asam basa yang paling kita bahas atau yang sering dibahas. Menurut si Arrhenius yang pertama, asam itu adalah yang pertama menurut si Arrhenius. Kata dia, asam itu adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+. Kemudian kalau basa adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH-. Contohnya, misal HCl, kita ion menjadi H positif, Cl negatif. Kemudian basanya contohnya siapa? Na positif ditambah OH-, atau misalnya kita buat yang bentuknya banyak, misalnya 3H+ tambah PO4 3-. Nah, inilah asam basa menurut si Arrhenius. Saya nggak jelaskan secara detail lagi karena kemarin saya udah jelaskan di Google Meet secara langsung. Nah, yang kedua menurut si Bronsted-Lowry. Kalau menurut si Bronsted-Lowry, dia hanya bicara tentang H positif atau proton. Dia bilang apa? Asam itu adalah donor H+, donor proton atau H positif. Sementara kalau basa itu adalah aseptor proton atau H positif. Kita buat contohnya, NH2 tambah H2O setimbang membentuk ini NH3, NH4+ tambah OH-. Kalau asam basa menurut Bronsted-Lowry, kita harus ada mengenal konjugat gitu ya, atau asam konjugat. Nah, tipsnya adalah tinggal kamu lihat aja hanya ada berapa di sini, hanya ada berapa di sini. Pasangkan. Nah, maka ini pasti termasuk aseptor. Kenapa? Karena hanya bertambah. Berarti dia basa. Maka yang ini adalah asam konjugatnya. Maka NH3 sama NH4+ merupakan pasangan asam basa konjugat.
Nah, yang kedua siapa? Yang kedua adalah H2O dengan OH-. Kalau kita lihat berapa OH-nya, bertambah atau berkurang? Ini 2, ini 1, berkurang. Berarti kalau berkurang maka dia ini asam. Yang ini basa konjugat. Kalau tadi NH3 sama NH4 berpasangan, maka H2O sama OH juga berpasangan. Mereka termasuk pasangan asam basa konjugat. Oke. Nah, yang ketiga ada namanya menurut Lewis. Kata kuncinya kalau menurut Lewis gampang. Asam itu adalah aseptor PEB. Aseptor PEB itu maksudnya adalah menerima pasangan elektron bebas. Kalau dia basa, donor PEB. Contoh. Oke. Contohnya bagaimana? Contohnya gampang. Pertama sekali yang kalian buat contohnya adalah seandainya saya buat NH3 tambah BF3. Nanti yang terbentuk NH3 terkait atau berukatan dengan BF3. Dari mana contohnya bisa masuk? Perhatikan. H ini kan berikatan, berikatan garis ya. Ini nanti ada 2 PEB, kemudian BF3 membentuk ini. Nah, ini disumbangkan kemari atau berikatan, sehingga hasil akhirnya tinggal BF3. Inilah yang termasuk PEB tadi. Maka yang ini memberi ini, maka ini basa, maka yang ini asam. Jadi kata kuncinya untuk melihat asam atau basa menurut si Lewis, basa itu yang ada PEB-nya. Ini aja kata kuncinya. Oke, tinggal nanti kita sesuaikan dengan soal atau struktur yang ada. Oke, saya buat nih ya trik jitunya. Oke, itu menurut atau yang dikategorikan sebagai teori asam basa. Berikutnya yang akan kita bahas adalah indikator asam basa. Kalau dikatakan indikator asam basa, banyak ya. Yang berikut, yang kedua yang akan kita bahas adalah indikator asam basa. Indikator asam basa. Ini yang kedua. Oke. Indikator, kalau udah katanya indikator berarti zat penentu. Apakah dia termasuk asam, apakah dia termasuk basa. Misalnya saya punya gelas kimia. Anggaplah gelas kimia ini saya isi dengan zat A. Kita belum tahu, kita mau menguji dia asam atau basa. Nah, bagaimana caranya? Dengan menggunakan indikator. Indikator yang kita pakai ada beberapa. Yang pertama adalah kertas lakmus. Kemudian yang kedua adalah indikator atau larutan indikator. Ini larutan. Oke. Kemudian yang ketiga adalah indikator alami. Kemudian yang berikutnya adalah indikator universal. Oke, ini akan kita bahas satu per satu. Oke. Kalau misalnya kertas lakmus, yang pertama sekali adalah indikatornya kertas lakmus. Di SMP mungkin sudah pernah mengenal kertas lakmus ini. Kalau kertas lakmus, saya punya prinsipnya itu adalah
asma baru. Jadi asam merah, basa biru. Oke. Nah, asam merah, basa biru. Kalau misalnya tadi zat ini kita masukkan ke dalamnya misalnya lakmus merah, anggaplah lakmus merah, ternyata berubah menjadi biru, berarti kita asumsikan A ini adalah basa. Begitu juga sebaliknya. Oke. Nah, itu kertas lakmus. Indikator yang kedua ada namanya larutan indikator. Di sini nggak semua saya bahas, hanya beberapa. Larutan indikator yang yang biasanya dikenal saya buat hanya 3 aja di sini. Saya nggak buat semua. Yang pertama itu adalah penoftalin atau PP, kemudian metil merah, kemudian BTB. Nah, dalam asam seperti apa, dalam basa seperti apa. Kalau fenolftalin kalian masukkan ke dalam asam, dia TB. TB itu artinya tak berwarna. Kalau masukkan ke dalam basa, dia menjadi merah. Metil merah kalian masukkan ke dalam asam, dia merah, ke dalam basa dia kuning. Tapi kalau kalian masukkan BTB ke dalam BTB itu, kalau dalam ini kuning, ke sini menjadi biru, ke dalam asam jadi kuning, maksudnya ke dalam basa dia menjadi biru. Masih ada sih sebenarnya larutan indikator yang lain, tapi saya hanya buat 3 aja ya larutan indikatornya. Oke. Nah, kemudian ada namanya indikator alami. Kalau indikator alami biasanya kan kalau di sekolah-sekolah yang agak dibilang jauh dari pusat kota, biasanya kita tidak menemukan yang namanya larutan indikator atau bahkan lakmus pun tidak ada. Bagaimana cara melakukannya? Dengan menggunakan indikator alami. Bukan berarti praktikum nggak bisa kita lakukan. Bisa dengan menggunakan indikator alami. Nanti sama, indikator alami dalam asam seperti apa, dalam basa seperti apa. Yang pertama, kita bisa gunakan kunyit. Kunyit dalam asam itu nanti dia menjadi kuning. Kalau dalam basa dia menjadi jingga. Sama halnya bisa juga kita ganti dengan bunga raya. Bunga raya itu kayak bentuknya kayak bunga kertas gitu ya. Kalau misalnya nanti dalam asam dia tuh tidak berwarna, kemudian kalau dalam basa dia menjadi merah. Terus kita juga bisa membuat kol ungu. Kol ungu juga bisa kita gunakan sebagai indikator. Karena apa? Dalam asam nanti dia jadi warna ungu, dalam basa dia menjadi warna hijau. Tapi kalau misalnya kau jumpain misalnya suatu zat yang kau gunakan sebagai indikator, ternyata dalam asam dan basa tidak berubah, berarti itu jangan dijadikan indikator. Kenapa? Kita hanya bermain di warna, ya. Kita bermain di warna, jadi harus wajib kalian melihat zat yang kalian gunakan sebagai larutan indikator. Nah, selain itu ada namanya indikator universal. Indikator universal ini sebenarnya digunakan untuk mengukur pH. Jadi, kalau dibilang pH adalah tingkat keasaman. Tingkat keasaman. Sebelum masuk kita ke perhitungannya, maka kita kenalkan dulu yang namanya pH ini. Oke. pH atau tingkat keasaman biasa dikenal dengan istilah derajat keasaman. pH ini bisa dibilang skala pH itu 1 sampai 14. Jadi kalau kita punya seperti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke, kita nomori 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, catatan yang harus kalian ingat adalah 6 sampai 1 ini sifatnya asam. 8 sampai 14 ini sifatnya basa, 7 sifatnya netral. Jadi bisa dibilang pH yang di bawah 7 itu adalah asam. pH yang di atas 7 itu adalah basa. pH sama dengan 7 itu adalah netral. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur pH tadi ada namanya pH meter dan ada namanya indikator universal. Saya ulang kembali, alat ukur pH itu ada. Alat ukur pH yang pertama namanya adalah pH meter, yang kedua namanya adalah indikator universal. Nah, jadi kalau pH meter itu gampang, dia seperti alat yang langsung ada zatnya, kita masukkan alatnya langsung terbaca secara di alat ukur digitalnya. Jadi nanti ibaratnya itu misalnya ini gelas kimia yang mau kita uji gitu ya, SAP A misalnya. Terus di sini ada langsung layar monitornya, ini anggaplah angkanya gitu ya, terbaca. Nanti dari sini kita masukkan kemari, ada kayak logamnya atau elektrodanya gitu yang kita masukkan, langsung nanti akan terbaca di sini berapa pH-nya. Ini namanya pH meter gitu. Oke. Seperti sih lebih kurang bentuknya seperti itu. Tapi kalau indikator universal sih sepertinya kalau indikator universal sih itu tinggal kita lihat aja warna yang sesuai. Indikator universal lebih kurang sih kata kuncinya itu tinggal melihat perubahan warna yang sesuai. Apakah dia warnanya pas ke angkanya, kemudian tidak pas ke angkanya, itu tinggal diperhatikan aja. Oke. Nah, ada soal yang menarik sebenarnya tentang pH ini. Sebelum kita masuk ke perhitungan, biasanya pernah ada contoh soal ujian UN atau ujian apalah, dia begini selalu. Diketahui, saya tuliskan soalnya ya. Diketahui hasil data uji pH 2 buah air limbah. Jadi kita mau menyesuaikan gambar dengan perubahan warna nanti sebagai berikut. Oke. Limbah yang pertama saya buat dulu tabelnya 1, 2, 3, 4, 5. Sebentar saya buat tabelnya dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, saya anggap seperti ini. Oke. Ini indikator yang digunakan nanti apa? Indikator yang digunakan. Kemudian nanti traik pH itu lebih kurang interval pH-nya dari berapa ke berapa. Baru nanti perubahan warnanya juga dari warna apa ke apa. Limbah 1 yang mau kita tentukan berapa pH-nya dari perubahan warna. Limbah 2 berapa pH-nya dari perubahan warna.
Indikator yang kita gunakan yang pertama adalah metil merah. Kemudian yang kedua kita gunakan adalah bromtimol biru BTB. Kemudian yang ketiga yang kita gunakan adalah phenolphthalein, singkatannya adalah PP. Nah, caranya bagaimana? Makanya perhatikan dulu ya, nanti saya kasih contohnya. Caranya bagaimana? Pertama sekali, nanti kan ini di soal diketahui, yang semua soal isi tabel ini nanti diketahui, yang diketahui nanti cara menentukannya. Ini intervalnya 4,2 sampai 6,3. Yang ini 6,0 sampai 7,6 interval pH-nya. Yang ini 8,3 sampai 10,0. Terus interval warnanya itu dari merah ke kuning. Kemudian yang ini dari kuning ke biru. Kemudian dari ini tak berwarna ke merah. Ternyata setelah dilakukan percobaan, untuk limbah 1 itu warnanya jadi merah, untuk limbah 2 itu jadi kuning, untuk limbah 3 itu jadi tak berwarna. Kemudian ini jadi kuning, ini jadi biru, ini jadi merah. Q itu kuning, M itu merah, TB itu tak berwarna, B itu biru gitu ya. Nah, yang ditanya adalah perkirakan pH limbah 1 dan limbah 2. Limbah 1 dan limbah 2. Inilah pertanyaannya. Oke. Diketahui hasil data uji pH 2 air limbah 1 limbah 2 ini intervalnya. Jadi ingat, soalnya selalu ini diketahui. Tinggal kita mau menyesuaikan dia arahnya kemana. Kalau saya lebih suka cara pengerjaannya begini. Oke, kita buat misalnya limbah 1. Oke, limbah 1 saya selalu buatnya itu sukanya pakai garis bilangan. Oke, intervalnya 2, 4, 6, 8, 10, 12 gitu ya. Nah, ini kan gambar skala pH tadi. Ternyata menggunakan metil merah, dia warnanya merah. Merah itu berarti dekatnya merah ke kiri, dekatnya ke kiri. Berarti dekatnya ke 4,2. Saya ulang lagi. Limbah 1 ternyata warnanya merah. Merah itu kan terakhirnya dari merah ke kuning, berarti merahnya lebih ke kiri, maka lebih dekatnya ke 4,2. Berarti paling batas maksimalnya itu adalah 4,2, boleh di bawahnya, maka saya buat arahnya ke kiri. Ini pakai metil merah. Kemudian pakai bromtimol biru, ternyata warnanya kuning. Kuning itu mendekat ke 6,0. Kuning ke 6,0. Berarti kalau ke 6,0, maka di sini tetap tidak boleh di atas 6,0. Kalau ini misalnya saya buat ke kanan, itu berarti di atas 6,0. Maka saya buatnya ke kiri, di bawah 6,0 atau batas maksimalnya 6,0. Bromtimol biru. Ulang, untuk limbah 1, di limbah 1 perhatikan dulu. Dengan metil merah dia lebih kecil. Kan warnanya tadi merah kan, berarti dia lebih kecil atau sama dengan 4,2 karena merah itu di kiri. Kemudian limbah pakai yang kedua dia kuning, berarti dia lebih dekat ke 6,0. Pakai yang ketiga dia tak berwarna, maka saya buat seperti ini. Dari hasil itu simpulannya adalah pH 4 lebih kecil dari 4,2 atau sama dengan 4,2. Untuk limbah 2, perhatikan tuh limbah 2. Limbah 2 ini pakai yang indikator pertama dia kuning, maka dekatnya ke 6,3. Saya buat 6,3 ke kanan. Kemudian biru dekatnya ke 7,6. Saya buat 7,6 ke kanan. Kenapa nggak ke kiri? Karena lebih besar. Harus lebih besar. Kenapa? Karena dekatnya ke 7,6. Baru kemudian 10,0 dekatnya juga ke kanan. Jadi sehingga
disimpulkan jadi 10,0 sampai kalau misalnya lebih di atas 10,0. Oke. Terus habis itu saya punya soal, perhatikan soal ini. Limbah 3 pakai metil merah dia kuning, pakai BTB dia biru, pakai PP dia tak berwarna. Perkirakan pH-nya berapa? Data yang kalian gunakan sama data yang ini. Coba perhatikan, kerjakan, dan nanti saya minta di jawabannya dikirimkan atau langsung aja boleh di Google Classroom jawaban akhir berapa, nanti baru saya jelasin. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya.